Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Farera dan rekan saya Tiara Maulida Sedena dari kelas 5D mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Firman Nur Hasan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kerangka hukum dalam bidang IT. Yurisdiksi adalah refleksi dari kedaulatan suatu negara yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya. Secara etimologis, yurisdiksi berasal dari bahasa Latin yaitu jurisdictio yang terdiri dari dua suku kata, juris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan dictio yang berarti ucapan, sabda, ataupun perkataan. Yurisdiksi hukum internasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama, the jurisdiction of prescribe atau yurisdiksi menetapkan undang-undang. Wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia cyber, menimbulkan suatu permasalahan yaitu choice of law. Yang kedua yaitu the jurisdiction to enforce atau yurisdiksi penegakan hukum, yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya yaitu sanksi administratif. Dan yang ketiga yaitu the jurisdiction to adjudicate atau yurisdiksi menuntut. Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan dalam masalah kriminal. Pada yurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah choice of forum. Berikutnya merupakan contoh kasus dari yurisdiksi hukum internasional yang mana menetapkan undang-undang penegakan hukum dan menuntut menjadi satu, di mana seorang Dimitar Nikolov sudah beraksi di Indonesia sejak 2013, tepatnya di Bali, dan telah mencuri lebih dari kali melalui 509 kartu ATM palsu dengan total kerugian 1,5 miliar euro atau setara dengan 24 triliun rupiah. Pada tanggal 23 Oktober 2015, Kepolisian Indonesia berhasil menangkap Nikolov dari tempat persembunyiannya di Bosnia. Nikolov dijerat dengan pasal 362, 363, 404 KUHP, pasal 30 Jo, pasal 46 dan atau pasal 32 Jo, pasal 48 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 3, 4, 5 dan 10, juga UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sekarang kita masuk ke dalam asas-asas dari yurisdiksi hukum internasional. Di sini terdapat 6 asas. Yang pertama, subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Sebagai contoh, seseorang yang berada di perbatasan Indonesia membunuh orang lain dengan cara menembaknya dan orang yang dibunuh tersebut berada di wilayah Malaysia. Dalam kasus ini, Indonesia berhak untuk mengadilinya karena kejahatan dilakukan di negaranya walaupun korban berada di Malaysia. Yang kedua, objective territoriality. Prinsip ini digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu negara, akan tetapi justru akibat paling serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah negara yang dimaksud. Contohnya, dari contoh kasus penembakan di atas, Malaysia juga berhak untuk mengadilinya karena korban berada di pihak Malaysia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiara Maulida Sedena. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maulida Sedena akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Jihan Farera.
Saya akan melanjutkan membahas mengenai asas-asas dari yurisdiksi hukum internasional yang ketiga, yaitu passive nationality. Definisinya adalah dalam prinsip ini, negara berhak mengadili warga negara asing yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya. Contohnya, warga negara Indonesia yang dibunuh di Malaysia dan pelaku merupakan warga negara Malaysia, maka Indonesia berhak untuk mengadili warga negara Malaysia tersebut. Berikutnya atau yang keempat ialah dalam prinsip ini, active nationality di mana negara tidak wajib untuk menyerahkan warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri, karena pada prinsip ini negara lebih berhak untuk mengadilinya daripada pihak negara lain tempat dilakukannya kejahatan. Sebagai contoh pada portal berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan seorang warga Indonesia yang tersandung kasus pembunuhan di Singapura, Kasana, akan diadili di tanah air dan menggunakan hukum nasional. Perempuan itu diduga membunuh dua majikannya sebelum pulang ke Indonesia. Menurut itu, wanita berusia 40 tahun ini akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukum nasional, karena dalam proses hukum diberlakukan asas nasionalitas aktif atau personalitas walau korbannya berada di Singapura. Kita berlakukan asas personalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa warga negara Indonesia dimanapun dia berada melakukan pidana di luar Indonesia harus berlaku hukum Indonesia. Maka kita tidak serahkan tersangka kepada Singapura, tapi ditangani Mabes Polri dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ucap Tito di Mabes Polri pada Senin 3 Juli 2017. Yang kelima ialah protective principle. Di dalam prinsip ini, sebuah negara berhak untuk menangani kejahatan yang dilakukan orang asing berkaitan dengan keamanan dan integritas serta kepentingan ekonomi yang cukup vital. Berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Berikutnya, contoh kasus protective principle. Kasus tabrakan kapal laut bebas antara kapal uap berbendera Prancis dengan kapal berbendera Turki, dan kapal Turki tenggelam serta awak kapal dan penumpangnya mati tenggelam. Kapal uap Prancis ditarik ke pelabuhan Turki. Nakoda kapal Prancis ditangkap dan dituntut serta diadili dengan tuduhan karena kelalaiannya mengakibatkan kematian terhadap awak kapal dan penumpang kapal Turki. Pemerintah Prancis mengajukan tuntutan kepada pemerintah Turki. Putusan Mahkamah Permanen Internasional menetapkan bahwa tindakan Turki menerapkan yurisdiksi kriminal atas nakoda kapal Prancis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, mahkamah tersebut menolak argumentasi pemerintah Turki yang mempergunakan prinsip perlindungan atau protective principle atau Beşaming Beginsel yang terdapat di dalam Undang-Undang Pidana Turki. Terlampir link dari contoh kasus protective principle. Berikutnya, yang keenam, universality. Pada prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Universality disebut juga sebagai universal interest jurisdiction, yaitu prinsip yang sama sekali tidak memasyarakatkan suatu hubungan. Hal ini berarti bahwa prinsip universal memberi hak kepada semua warga untuk memperlakukan hukum pidananya apabila tindak pidana yang dilakukan membahayakan nilai-nilai yang universal dan kepentingan umat manusia. Contoh kasus asas universality yaitu seorang pejabat komputer atau cracker yang berkebangsaan Indonesia berada di Australia mengobrak-abrik server di Amerika yang ditempati atau hosting sebuah perusahaan Inggris. Hukum mana yang akan dipakai untuk mengadili kejahatan cracker tersebut? Contoh kasus yang mungkin berhubungan adalah adanya hacker Indonesia yang tertangkap di Singapura karena melakukan cracking terhadap sebuah server perusahaan di Singapura. Dia diadili dengan hukum Singapura karena kebetulan semuanya berada di Singapura. Terlampir link contoh kasus asas universality. Berikut ialah referensi sumber-sumber terkait mencakup seluruh materi yang terdapat di dalam video penjelasan ini. Semoga dapat membantu dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.